الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي على رضوانه والصلاة والسلام على آله وأصحابه وإخوانه. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat yang tiada terhingga. Nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurahkan kepada kita semuanya dan itu tidak pernah terputus walaupun hanya sekejap mata. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid At-Taqwa, jamaah salat zuhur yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di siang yang berbahagia ini menunggu iqamah kita sejenak mempelajari sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga nanti keterangannya kita juga menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan apa yang sedang kita upayakan ini mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pelajaran kita di setiap sekali dalam 2 pekan, pelajaran di dalam Kitabul Jami' di bagian akhir dari Bulughul Maram yang ditulis Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala. Kita masih berada di bab al-bir wasilah, yaitu keutamaan berbakti atau keutamaan kebaikan dan menjalin hubungan silaturahmi. Memasuki hadis yang ke-7, An Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridai dia dan bapaknya, karena Amr bin As juga sahabat Nabi, berjumpa dengan Nabi SAW. Begitu juga dengan Abdullah, berjumpa dan beriman kepada Nabi SAW. Di bab ini, di hadis yang keempat, kita juga membawakan hadis dari beliau radhiyallahu anhu yang mana bunyinya ridha Allah fi ridhail walidain. Ridha Allah tergantung dari ridha kedua orang tua. Wa sakhatullah fi sakhatil walidain, dan begitu juga kemurkaan Allah tergantung kemurkaan kedua orang tua. Adapun di hadis yang ke-7 ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal kabairi sya'tur rajuli al-walidayh, termasuk kategori golongan besar di antara dosa-dosa besar, yaitu seseorang yang mencaci maki kedua orang tuanya. Qila, lalu sahabat pun bertanya, wa hal yasubbur rajulu walidayh, apakah ada seseorang yang mencaci maki kedua orang tuanya? Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am, ya, kata Nabi, yasubbu abar rajuli fayasubbu abah, seseorang yang mencaci maki bapaknya orang lain, maka bapaknya akan dicaci oleh orang tersebut. Wa yasubbu ummahu fayasubbu ummah, dan barang siapa yang mencaci maki ibu orang lain, maka orang lain itu akan mencaci ibunya. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih mereka berdua. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini bahwasanya
kita dilarang untuk mencaci maki kedua orang tua. Nanti kita akan jelaskan di bagian akhir. Namun sebelumnya, di mana alhamdulillah di awal-awal yang lalu kita telah mempelajari bagaimana wajibnya kita berbuat baik kepada kedua orang tua dan berkata-kata lemah lembut. Kita ulang kembali pelajaran kita di beberapa bulan yang lalu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di bagian akhir ayat dalam surah Al-Isra ayat 23, fala taqul lahuma uff, jangan berkata kepada keduanya uff, wala tanharhuma, dan jangan menghardik keduanya, wa qul lahuma qaulan karima, dan berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang lemah lembut, perkataan yang penuh kasih sayang. Uff di sini wala taqul uff. Jadi uff di sini dijelaskan oleh para ulama bahwasanya ini menunjukkan tadajjur. Apa itu tadajjur? Tadajjur adalah kejengkelan, kekesalan. Jadi dalam bahasa Arab itu adalah kata-kata yang menunjukkan kejengkelan atau kekesalan. Begitu juga di bahasa kita ada kata-kata cis atau mendecak. Seperti itu. Seperti itu yang dikatakan dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab, dan di bahasa kita yang perkataan yang sepele, yang paling ringan, yang tidak boleh diucapkan kepada kedua orang tua. Apalagi yang sampai menghardik, membentak atau melaknat, waliyazbillah. Dan ini sama sekali tidak diperbolehkan di dalam agama kita. Masyiral muslimin rahimani rahimakumullah, apapun kondisi kita di saat ini, misalnya alhamdulillah kita mempunyai gelar akademik, misalnya kita memiliki gelar doktor, profesor atau segala macamnya, atau di dalam pangkat kita memiliki pangkat jabatan, atau kita sebagai pedagang yang mayoritas semua pedagang menjadi pedagang yang sukses, kaya raya, memiliki toko dan aset yang melimpah ruah, tapi jangan sampai kita merendahkan kedua orang tua kita. Apapun keadaan kita sekarang ini, ketahuilah bahwasanya di mata kedua orang tua kita, kita tetap sebagai seorang anak. Meskipun mungkin di antara mereka tidak mengecam pendidikan, tidak tamat SR di zaman itu, namun di dalam agama kita wajib merendahkan diri kepada kedua orang tua. Bagaimana tidak? Bagaimana pengorbanan orang tua kita, ibu kita telah kita singgung. Ketika suara erangan tangis kita pertama kali didengarnya, bercampur air matanya dengan air mata kebahagiaan. Alangkah bahagianya ibu kita ketika kita lahir ke dunia, yang dinanti-nantikannya, yang dibawa selama 9 bulan lebih. Begitu juga dengan ayah kita. Alangkah bahagianya dia mendengar kabar dari tempat bersalin bahwasanya lahir dengan selamat. Dan itu bagi yang sudah berkeluarga dan memiliki, alhamdulillah memiliki anak, itu juga merasakan bagaimana yang dirasakan oleh kedua orang tua kita. Untuk itu maka hindarilah segala sesuatu yang melukai perasaan kedua orang tua kita. Ini yang bagi yang diberi nikmat sekarang ini, yang masih memiliki ibu atau yang masih memiliki ayah, atau masih memiliki keduanya yang lengkap, pintu surga yang tengah-tengah, maka ini adalah suatu nikmat. Raihlah surga Allah Subhanahu wa taala dengan pintu surga yang utama tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam
mengatakan bahwa ada minal kabairi syatmur rajuli walidayh, termasuk bagian dosa besar seseorang yang mencaci kedua orang tuanya. Keheranan sahabat heran, karena mereka generasi yang telah langsung dibina oleh Nabi SAW, langsung dididik oleh Nabi SAW, langsung diterbiah oleh Nabi SAW. Heran, apakah mungkin seseorang mencaci maki kedua orang tuanya? Karena mustahil di zaman mereka terjadi perihal orang yang mencaci maki orang tuanya. Namun dengan berjalannya zaman, di zaman kita, entah apa lagi yang kejadiannya di zaman yang akan datang, perhatikanlah bagaimana anak-anak kita meminta sesuatu dengan suara yang lantang, bahkan yang ungkapannya membuat kita sedih. Sebagian kita mungkin merasakan, untuk apa punya anak kalau tidak bisa membelikan ini, membelikan HP yang terbaru. Dan itu dirasakan sebagian kita sebagai orang tua di zaman ini. Bahkan di antara yang menjadi kakek dan nenek yang umur 60 tahun ke atas sekarang, seandainya perangai kalian katanya kepada anak-anaknya seperti cucu-cucunya sekarang, angkat tangan juga mendidik generasi apa sekarang? Milenial, generasi X apa Z, enggak tahu kita. Begitulah kondisi semakin berlalunya zaman, melainkan zaman yang akan datang itu lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Karena apa? Karena dengan keadaan teknologi digital, elektronik, mudahnya, seolah-olah kalau dahulu jangankan kita mengetahui keadaan di luar negeri, di kampung sebelah saja kita tidak tahu kejadian. Tapi sekarang dengan zaman internet, seolah-olah satu dunia kita satu kampung. Saking cepatnya informasi di zaman kita yang kita hidup sekarang ini. Tapi jangan khawatir, apapun keadaan dunia ini, jangan khawatir. Nabi kita SAW telah memperingatkan bahwasanya tidak akan sesat. Taraktu, aku tinggalkan dua perkara yang apabila engkau berpegang teguh dengan kedua itu, maka tidak akan sesat selama-lamanya, akan selamat, yaitu kitabullah dan sunnati. Kitabullah, Al-Quranul Karim, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya dari hadis ini kita para ulama menjelaskan ada kaidah innal wasail laha ahkamul maqasid, bahwasanya wasilah itu memiliki hukum tujuan. Seperti kasus di hadis ini, seseorang yang mencela bapak atau ibu orang lain, otomatis bapak orang lain tersebut akan mencela ibu kita dan bapak kita. Di tahun 70-an atau 80-an waktu kecil itu mudah saja untuk terjadi perkelahian. Diambil kayu atau anak lidi korek api, ini bapak si A, ini bapak si B, diinjak-injaknya. Mau pula kamu diinjak-injak bapak? Terjadi pertengkaran. Itu kasus nyata yang kita ketahui. Apalagi kita mencaci maki orang tuanya, otomatis dia akan balik membalas mencaci maki kedua orang tua kita. Lalu dari kaidah ini kita ambil pelajaran bahwasanya kita tidak boleh mencaci sesembahan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, karena mereka akan mencaci Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-An'am ayat 108, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fasubbullaha fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Janganlah mencaci maki sesembahan orang lain yang mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik akan membalas mencaci maki Allah Subhanahu wa taala dengan melampaui batas dan tanpa ilmu. Jadi itu pelajaran yang bisa kita pelajari di siang berbahagia ini. Jadi otomatis di sini apapun yang kita lakukan, apapun yang kita akan lakukan, maka hendaknya kita melakukan kebaikan.
ungkapkanlah kebaikan, lakukanlah saudara kita, saudari kita dengan kebaikan, teman-teman kita, maka kita akan mendapatkan balasan baik juga. Balasan baik juga. Bahwasanya hal jaza al-ihsan illal ihsan, dalam surah Ar-Rahman, bukankah balasan dari kebaikan itu kebaikan juga. Mudah-mudahan ulasan singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita umumkan bahwasanya Kitabul Jami' kita stop sampai di sini. Kita berhenti di sini karena kita telah berada hampir pertengahan Sya'ban. Insyaallah 2 pekan yang akan datang kita materinya berkenaan dengan puasa di bulan Ramadan. Insyaallah kita lanjutkan Bulughul Maram di ba'da Idul Fitri insyaallah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.